Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Anda masih bersama kami di dalam talk show sesi kedua, di mana kali ini kita akan mengusung tema komitmen jejaring dalam mencapai target N4G. Masih dalam rangkaian acara puncak dari Scaling Up Nutrition Annual Meeting 2022, di mana nantinya akan ada narasumber yang luar biasa. Tapi sebelum kita memulai rangkaian acara ini, izinkan saya juga menyapa rekan-rekan yang saat ini juga menyaksikan secara online melalui kanal YouTube Bappenas RI dan juga melalui sambungan Zoom. Semoga semuanya juga masih tetap berada di sini karena kita masih akan menuju ke talk show sesi kedua. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, setelah tadi di sesi pertama kita sudah mendengarkan bersama ya paparan, kemudian juga rencana-rencana strategis yang terus dijalankan oleh pihak kementerian dan juga lembaga. Kali ini giliran daripada Sun Network yang nantinya akan juga berbagi cerita tentang apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan, kemudian nanti ke depannya rencana apa yang juga akan kembali dilakukan untuk menunjukkan komitmennya dalam mencapai target N4G. Tapi sebelum kita memulai talk show sesi kedua, kita akan bersama dulu menyimak pengantar yang akan disampaikan oleh Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Pungkas Bajuri Ali. Untuk itu beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Pungkas Bajuri Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para narasumber talk show kedua, perwakilan dari Sun Civil Society Alliance, Ibu Maria Dianti, perwakilan Sun Academia dan Professional Organization, Bapak Khairul Anwar, perwakilan Sun Business Network, Dr. Sarah Angelik, dan perwakilan Sun Development Partners, Ibu Kati Dani, serta rekan-rekan tamu undangan yang saya hormati. Memasuki siang hari, semoga kita tetap bersemangat, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semua masih tetap berjaga, dan kita akan masuki talk show kedua. Terus sekalian, Nutrition for Growth merupakan forum tingkat global yang dibentuk untuk memperkuat komitmen setiap negara dalam gerakan percepatan perbaikan gizi. Pada tahun 2021, Indonesia telah memperbaharui komitmen kita bersama dalam Nutrition for Growth, yaitu komitmen yang dimiliki oleh Indonesia adalah address all forms of malnutrition atau menyasar seluruh bentuk malnutrisi di Indonesia. Lebih lanjut, komitmen tersebut diterjemahkan dalam target bersama untuk menurunkan prevalensi masalah gizi kurang dan gizi lebih pada tahun 2024. Kita memiliki target untuk dapat menekan prevalensi stunting pada balita menjadi 14%, wasting pada balita menjadi 7%, serta tidak ada kenaikan pada prevalensi obesitas dewasa. Pencapaian target ini tentu akan berkaitan dengan pencapaian target gizi global lainnya seperti menurunnya prevalensi anemia pada wanita usia subur, dan berat bayi lahir rendah atau BBLR, serta meningkatkan prevalensi ASI eksklusif. Target tersebut dapat dicapai dengan mengakselerasi berbagai kebijakan serta kegiatan berbasis bukti yang didukung dengan pendanaan yang memadai, dan tentunya dibutuhkan kolaborasi yang sangat kuat dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga rekan-rekan mitra pembangunan, dunia usaha, organisasi masyarakat madani, serta akademia dan organisasi profesi. Untuk itu, saya berharap talk show ini dapat menjadi wadah bagi kita semua untuk berbagi antar jejaring
terkait dengan komitmen yang telah kita miliki saat ini dan dapat menjadi awalan yang baik guna memperkuat komitmen bersama untuk mencapai target N4G, Nutrition for Growth kita semua. Selamat berdiskusi, selamat berbagi pengalaman. Semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi perbaikan gizi bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pungkas Bajuri Ali yang tadi sudah menyampaikan pengantarnya, harapannya nanti bisa benar-benar tercapai ya. Tadi beberapa poin-poin yang disampaikan oleh Pak Pungkas. Kalau kita tahu komitmen Indonesia itu adalah bisa benar-benar addressing all form of malnutrition di dalam N4G. Nah, nanti kira-kira turunannya apa saja dan target-target global apa saja yang diharapkan bisa tercapai nantinya. Kita akan bahas bersama dengan narasumber hari ini, bersama dengan 4 orang pembicara saya yang luar biasa yang akan segera saya undang ke atas panggung. Ini dia yang pertama, langsung saja di talk show sesi kedua ini, Bapak Ibu, kita akan lebih bahas dulu bagaimana nanti kemudian success story yang sudah dicapai. Kita sharing dulu sejauh ini apa saja yang sudah diraih, apa saja yang sudah dilakukan dari Sun Network, begitu dari pilar-pilar yang ada yang terwakilkan di sini. Kemudian nanti rencana ke depannya nih untuk mencapai global nutrition target yang ada. Saya akan mulai dulu mungkin dari Bu Maria dulu, kita cerita-cerita dulu Bu. Ini perkembangannya kalau terakhir kita ketemu di tahun 2021, selama 1 tahun belakangan ini apa saja Bu yang sudah kemudian dikejar, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diraih begitu Bu. Silakan. Coba dicoba lagi Bu. Baik. Oke. Baik, terima kasih. Ya, untuk setahun terakhir ini kalau Mbak kalau ngelihat Sun CSO ini ya, ini agak berbeda dengan network yang lain. Karena kami anggotanya itu ada 96 organisasi, gitu ya. 96 yang terdaftar, sementara yang sudah ada SK-nya di Bappenas itu ada 41. Jadi tetap gede ya. Di sini juga bawa pasukannya banyak nih kayaknya. Coba yang dari CSO boleh tepuk tangan. Tuh kan kelihatan. Yang online juga kayaknya ikutan tepuk tangan nih Bu. Iya, jadi dan ini untuk kepengurusannya juga agak berbeda. Kalau yang lainnya kan ada lead 1 begitu ya. Sementara kalau di Sun CSO ini ada leadnya yaitu NI,
kemudian ada co-lead-nya dari CISDI, kemudian kami juga ada steering committee, ada 6 organisasi, di situ ada Pelkesi, ada Nasyatul Aisyah, kemudian ada SNV, ada STC, dan juga ada Wahana Visi Indonesia. Jadi kami yang di nasional ini pengurusnya gitu ya, yang juga mengkoordinir anggota-anggota lain yang juga ada di hampir seluruh Indonesia begitu. Nah, untuk setahun terakhir ini memang dibandingkan dari 2021 ada banyak kegiatan yang sudah dilakukan karena memang civil society ini kan di grassroots ya Mbak ya. Jadi langsung gitu mendampingi masyarakat untuk mengajak mereka merubah perilakunya terkait kesehatan dan juga nutrisi atau gizi ini menjadi lebih baik begitu ya. Jadi dampingin langsung, macam-macam nih yang kita lakukan. Ada yang langsung ngelatih edukasi ke mereka, kampanye begitu ya. Ada yang melalui pelatihan ke kadernya gitu supaya kader lebih lebih kuat lagi, punya kemampuan mendampingi masyarakat langsung, terutama orang tua dan pengasuh dari anak-anak balita ya yang menjadi sasaran di sini untuk Nutrition for Growth-nya. Kemudian kami juga ada melakukan juga advokasi, begitu ya, karena memang karena teman-teman ini di daerah, begitu ya, kadang-kadang juga perlu melakukan advokasi misalnya untuk perbaikan kebijakan ya, misalnya tentang kader gitu. Bagaimana supaya kader-kader ini bisa mendapatkan peningkatan kapasitas yang lebih terstruktur misalnya begitu. Kemudian ada regulasi-regulasi yang bisa mendukung mereka begitu ya, misalnya tentang insentif atau mungkin juga terkait dengan masa kerja misalnya seperti itu advokasi yang kami lakukan. Kemudian ada juga yang secara langsung di level nasional seperti yang dilakukan teman-teman NI gitu ya. Jadi tadi bersama dengan network yang lain, misalnya tadi tentang fortifikasi seperti itu. Jadi itu ya yang kita lakukan. Sementara kalau WVI sendiri juga sebagai pendamping di level grassroots itu memang berusaha untuk mengimplementasikan apa yang tadi menjadi pesan Kementerian Kesehatan. Ada 11 pesan ya. Itu memang dari kebijakan di atas untuk bisa menjadi hal yang dilakukan, jadi perilaku di lapangan oleh masyarakat yang paling ujung. Dari regulasi itu adalah memang perlu edukasi, perlu pendampingan yang terus-menerus sehingga mereka memang nantinya akan berubah perilaku. Karena bagaimanapun juga kalau targetnya adalah tadi ya penurunan prevalensi begitu, kita tarik mundurnya adalah ada perubahan perilaku di sana. Bagaimana perilakunya bisa berubah ya harus diedukasi dulu ya. Betul. Mana yang sebaiknya dilakukan, mana yang sebaiknya dihindari, dan itulah yang juga terus digencarkan oleh semua pihak termasuk diantaranya kalau dari CSO begitu ya Bu ya. Iya. Dan yang penting lagi adalah pendampingan sih Mbak. Nggak cukup hanya edukasi kampanye sekali. Kadang-kadang mereka ketika akan berubah perilaku itu menghadapi halangan kendala gitu ya. Benar. Dan ini perlu didampingin gitu. Jadi kalau di lapangan itu seperti untuk pemberian makan bayi dan anak gitu ya, itu ada konselornya. Karena nggak mudah ya, misalnya tadinya kalau anak-anak yang balita ini kan dengan pemberian makan bayi dan anak ini harus tepat frekuensinya, tepat teksturnya, tepat porsinya gitu ya, tepat variasinya. Nah kalau selama ini tidak melakukan hal tersebut, tiba-tiba diminta untuk berubah, itu nggak mudah gitu. Kadang-kadang mereka menghadapi kendala ketika ingin berubah dan itu perlu ada yang dampingin. Nah, CSO disitulah perannya untuk terus melakukan pendampingan itu tadi. Karena kalau kita bicara ini saya ada contekannya juga ya, Global Nutrition Target kan mulai dari menurunkan prevalensi anemia begitu untuk perempuan-perempuan produktif gitu kan, kemudian menurunkan prevalensi juga BBLR begitu kan, kemudian juga meningkatkan prevalensi ASI eksklusif gitu selama 6 bulan, kemudian juga penurunan prevalensi baik itu stunting maupun wasting yang juga masih jadi PR bagi kita semua. Dan yang terakhir adalah bagaimana juga bisa menghambat ya. Jadi kita bisa sama-sama mengatasi adanya kemudian prevalensi bagi obesitas gitu. Nah, bicara soal itu saya agak lompat dikit ini karena tadi kita sempat kasih apresiasi
salah satunya spesifik juga terkait dengan kemudian program-program yang ada di dalamnya Sun Business Network. Nah, kalau tadi kita sudah memberikan apresiasi, salah satunya yang juga suka luput ya, kalau kita bicara malnutrition ini nggak cuma yang kekurangan loh, kelebihan itu juga jadi satu hal yang tidak baik gitu. Nah, mungkin bisa dijabarkan di sini kalau dari Sun Business Network, apa sih 1 tahun kebelakangan ini yang sudah dicapai, digerakkan, dijalankan begitu terkait mencapai target ya tadi, mengatasi atau mungkin addressing all form of malnutrition sesuai target N4C. Silakan Mbak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin mewakili dari Sun Business Network yang bisa kami share sebenarnya kan apa yang kita lakukan itu bukan hanya 1 tahun ke belakang ya, tapi secara berkesinambungan dari tahun ke tahun pasti akan terus berkelanjutan dan juga improve ya. Tapi kalau kita bicara 1 tahun ke belakang ini tentunya karena kita juga tahu ya bahwa permasalahan nutrisi di Indonesia ini saat ini kita menghadapi double burden bahkan triple burden of malnutrition. Di satu sisi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Pungkas bahwa angka wasting, angka stunting, angka gizi kurang, gizi buruk itu masih tinggi di Indonesia. But on the other hand, angka obesitas juga merangkak naik terus nih gitu. Dan tentunya sangat perlu upaya kolaborasi dari seluruh pihak, termasuk tentunya di sini berbagai jejaring di Sun Network gitu ya, untuk melakukan sesuai dengan porsi dan perannya masing-masing. Nah, kalau dari Sun Business Network dari dunia usaha berarti kan apa sih yang sudah dilakukan? Sebenarnya cukup banyak. Yang pertama tentu upaya yang terus diinisiasi secara berkesinambungan oleh dunia usaha termasuk teman-teman perusahaan yang ada di Sun Business Network itu adalah yang pertama udah pasti adalah memastikan akses terhadap nutrisi berkualitas. Terutama apabila kita ketahui di dalam Sun Business Network ini juga cukup banyak perusahaan-perusahaan yang kita bisa kategorikan sebagai produsen makanan dan minuman gitu. Jadi tentunya upaya untuk memberikan fortifikasi gizi yang sesuai, kemudian juga kita memperhatikan kandungan-kandungan lain seperti misalnya arahnya sudah ke rendah gula, garam, lemak misalnya. Nah, itu adalah upaya-upaya untuk akses terhadap nutrisi ataupun gizi masyarakat Indonesia ini juga bisa sesuai. Tentunya dengan mengedepankan riset, kemudian teknologi, kemudian juga keamanan pangan dan bagaimana etika bisnis itu berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, di samping itu kita juga punya cukup banyak program berkelanjutan yang secara proaktif diinisiasi oleh teman-teman yang ada di dalam Sun Business Network gitu. Nah, program berkelanjutan ini memang kebanyakan adalah dalam bentuk CSR, tetapi yang non CSR pun juga tidak kalah banyaknya gitu. Nah, sebenarnya yang menjadi menarik adalah sebagai perusahaan tentunya kita punya cukup banyak keterbatasan juga dalam menjalankan program tersebut di komunitas. Nah, justru menariknya adalah kita banyak bekerja sama dengan berbagai macam stakeholders, baik itu pemerintah maupun CSO. Jadi menarik juga tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Maria ya gitu ya. Karena pada implementasi program-program di lapangan ataupun di daerah, kita banyak bekerja sama juga sebenarnya dengan rekan-rekan CSO, kemudian akademisi, media dan berbagai stakeholder yang lain. Dan bentuk kegiatannya pun sebenarnya macam-macam. Kalau untuk kita bicara untuk internal biasanya dan eksternal. Internal itu artinya kita juga punya cukup banyak program untuk bagaimana kita menyehatkan dulu karyawan tentunya. Karena kalau kita bicara dunia usaha apalagi yang punya pabrik yang cukup banyak itu adalah salah satu target yang sudah harus kita edukasi duluan kan sebenarnya karena mereka yang akan menjadi ambasador nanti ke luarnya gitu. Nah, itu biasanya programnya workforce nutrition. Itu bagaimana kita memberikan edukasi, pendampingan, bahkan intervensi gizi untuk karyawan-karyawan kita. Jadi udah cukup banyak tuh seperti teman-teman di Indofood, kemudian Nutrifood, dan Non-Tirta Investama, kita juga punya program-program seperti itu. Dan biasanya
ada juga yang programnya adalah customize dalam arti edukasi dan intervensi gizi secara umum, tetapi ada juga yang spesifik sesuai dengan targetnya. Jadi misalnya untuk yang obesitas pasti ada program sendiri tuh, achievementnya ataupun goalnya, berarti dia harus turun dalam sekian bulan misalnya berat badan ideal dan lain-lain gitu. Selain untuk internal, yang cukup banyak dilakukan oleh teman-teman Sun Business Network adalah program-program untuk komunitas. Untuk komunitas itu biasanya memang kita sesuai dengan kebutuhannya, kita lihat cycle of life kan, karena target utama pemerintah agenda nasional saat ini adalah bagaimana percepatan penurunan angka stunting menjadi 14% di tahun 2024. Jadi sebagian besar memang kegiatan-kegiatan sustainable development kita juga untuk bisa mendukung ke arah situ gitu. Jadi banyak teman-teman yang juga punya program-program bagaimana penguatan misalnya sistem rujukan berjenjang, mulai dari posyandu, puskesmas, kemudian rumah sakit, kemudian teman-teman Indofood misalnya punya program posyandu binaan misalnya. Kemudian dari Danon Tirta Investama juga punya program di bawah payung program bersama cegah stunting. Kemudian intervensi baik itu sensitif maupun spesifik, misalnya sensitif misalnya water access, sanitation and hygiene. Teman-teman di Rekit juga punya cukup banyak program-program yang ekstensif untuk water access, sanitation and hygiene gitu. Jadi itu adalah mungkin beberapa contoh ya dari program-program berkelanjutan yang dilakukan. Yang juga tidak kalah pentingnya sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai dunia usaha juga mempunyai peran dalam menerapkan kebijakan tapi di lingkup kategori bisnis kita ataupun perusahaan kita gitu, yang tentunya mendukung. Mungkin sebagai contoh tadi kita dengar Pak Pungkas juga bilang tentang ASI eksklusif. Nah sebagai contoh misalnya jejaring perusahaan di Sun Business Network ini juga menerapkan berbagai kebijakan yang konkret atau nyata untuk mendukung ke ASI eksklusif. Sebagai contoh menerapkan kebijakan cuti melahirkan 3 bulan itu sudah pasti. Bahkan beberapa perusahaan di Sun Business Network seperti kami di Tirta Investama itu menerapkan cuti melahirkan bahkan 6 bulan, dan itu sudah berjalan beberapa tahun ke belakang dengan gaji yang tetap jalan juga, dan bahkan untuk karyawan laki-laki atau ayah itu mendapatkan cuti 10 hari. Kemudian di semua teman-teman di Sun Business Network, di setiap kantor maupun pabriknya pasti ada fasilitas menyusui misalnya. Kemudian ada program pendampingan juga, edukasi tentang 1000 HPK. Nah itu adalah beberapa kebijakan-kebijakan yang secara konkret atau nyata kami lakukan begitu, dan kami berharap tentunya ke depannya makin lebih banyak lagi mungkin dunia usaha yang terinspirasi untuk memperkuat inisiatifnya dan bahkan bergabung di dalam Sun Business Network begitu. Baik, jadi kalau untuk dari Sun Business Network, salah satu yang juga menjadi highlight adalah walaupun nih RUU Ketahanan Keluarga yang membahas soal cuti melahirkan 6 bulan masih terus diproses di DPR, masih dijalankan gitu ya, masih digodok, tapi langkah atau bentuk komitmennya itu yang juga dilakukan di lingkup perusahaannya masing-masing ya. Tapi betul. Ini yang juga nanti mungkin bisa digali atau menjadi catatan adalah bagaimana kemudian memastikan nih dari lingkungan satu perusahaan dengan perusahaan lain itu sejalan nih, karena kan pasti juga beda kepala, kemudian beda manajemen. Nah ini juga jadi satu hal yang tricky. Nah seperti ini, seperti apa itu? Ya betul, karena memang biasanya kan tentu akan kembali kepada seberapa kuat komitmen dari setiap pemimpin di perusahaan tersebut gitu kan. Jadi itu memang mungkin bisa menjadi satu bahan diskusi bersama sebenarnya, bagaimana lebih memperkuat lagi komitmen tersebut, seperti itu Mbak. Yang ada di dalam jejaring Sun Business Network. Ya, tapi yang sudah dilakukan sejauh ini perlu sekali diapresiasi, terutama tadi kalau bicara soal program-program eksternal, perlu ada kolaborasi baik itu dengan network atau jaringan-jaringan dari Sun yang lain ya, dari CSO, risetnya dari akademia begitu ya. Nah ini langsung saya akan geser kepada Pak Hoirul Anwar.
Tadi sempat disinggung-singgung nih soal riset juga. Nah, spesifiknya yang ingin saya tanyakan adalah kenapa kita berfokus pada apa yang kemudian dicapai selama 1 tahun belakang begitu. Karena kan kalau tahun lalu kita sudah update juga bagaimana di 2021 Sunam berjalan. Nah ini dari 1 tahun yang sudah berjalan saat ini, capaian apa nih yang berbeda begitu yang juga sudah dilakukan oleh teman-teman dari atau rekan-rekan dari Sun Academia and Professional Organization? Baik. Baik, terima kasih. Mohon izin. Pertama saya sampaikan terima kasih Bu Asi selaku lead dari Sun Academy dan juga dari organisasi profesi. Yang pertama kami sampaikan bahwa apa sih yang dicapai dalam setahun terakhir ya, Bu ya. Jadi kami dari Sun Academy dan organisasi profesi dalam 1 tahun ini ada sekitar kalau direkap ya. Tapi ini mohon izin ini yang kita rekap dari yang terlaporkan karena bisa jadi ada sebagian anggota yang memang belum sempat melaporkan. Itu ada sekitar 178 kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, seperti yang disampaikan bahwa di dalam kegiatan-kegiatan dari akademi dan juga dari organisasi profesi, satu hal yang menjadi poin adalah bahwa kegiatan ini dilakukan sesuai dengan kepakaran masing-masing ya, baik. Dan memang di sini kalau kita berbicara tentang akademi dulu, ini ada 3 poin yang biasanya kita bahas ya. Yang pertama terkait dengan tadi penelitian ya, itu menjadi sesuatu yang wajib dilakukan, yang mana dalam pelaksanaan memang ini juga tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, baik antar Sun Academy sendiri atau dengan anggota Sun yang lain. Yang kedua itu yang paling banyak dilakukan itu pengabdian masyarakat ya Mbak ya, karena kami juga setiap universitas itu banyak yang memiliki desa binaan. Biasanya nggak cuma satu ya, jadi biasanya baik melalui program studi atau melalui himpunan mahasiswa itu pasti ada desa binaan. Yang mana pada saat ini juga karena dari beberapa tahun terakhir juga fokus ke stunting, beberapa program dikaitkan dengan itu sesuai dengan sasaran yang memang menjadi masalah di daerah tersebut ya. Nah terus yang ketiga itu kalau kita berbicara tentang akademi nggak bisa lepas dari pengajaran dan menjadi nilai plus ketika apa yang menjadi praktek baik ini dimasukkan di dalam perkuliahan. Jadi memang itu juga jadi bagian di kurikulum yang saat ini juga banyak dimasukkan di dalam anggota. Nah di sini ada beberapa tampilan ya. Untuk lokasi pelaksanaan itu sebenarnya dilakukan di semua daerah. Mohon izin ini kami juga nggak bisa nulis daerahnya karena memang kalau di set semuanya itu dilakukan hampir di semua daerah karena kebetulan untuk anggota dari Sun Academy dan organisasi profesi ini juga menyebar di berbagai daerah. Nah, mungkin yang menjadi poin di sini adalah selain tadi dari penelitian, pengabdian dan juga pengajaran, ada berbagai pelatihan yang sudah dilakukan dan juga inovasi-inovasi untuk alat-alat yang digunakan di dalam terkait dengan stunting di masyarakat. Contoh sederhana yang misalkan ini yang saya bawa, mohon izin, ini adalah cakram yang ini untuk pengukur status gizi pada anak usia 0 sampai 12 bulan dan usia 1 tahun sampai 2 tahun. Dan yang ini adalah cakram untuk perencanaan hamil. Jadi ada banyak alat edukasi, ini hanya contoh saja dan memang kalau saya bawa semua mungkin mohon maaf nggak bisa ya karena banyak sekali. Jadi ada banyak inovasi yang dibuat oleh teman-teman di Sun Academy dan juga organisasi profesi kaitannya. Pertama tidak hanya di sasaran balita ya, jadi sasarannya banyak yang mulai dari remaja, biasanya terkait dengan anemi ya, kaitannya anemi dan juga persiapan untuk pernikahan ya, dan juga untuk ibu hamil itu banyak sekali program mulai dari bagaimana kesehatan kehamilan, mulai dari penyediaan asupan gizi yang cukup dan seterusnya. Menyusui itu juga banyak dan juga terkait dengan balita. Jadi memang kalau dijabarkan ada banyak sekali yang sudah dilakukan dan yang menjadi poin penting di sini apa yang menjadi praktek baik ini bisa diduplikasi, bisa juga diperbanyak di daerah-daerah lain. Terutama untuk teman-teman yang memang posisinya punya masalah, sebenarnya punya potensi tetapi memang perlu adanya peningkatan kapasitas sehingga memang ada juga anggota Sun Academy yang melakukan semacam pelatihan peningkatan kapasitas dari sumber daya itu sendiri. Nah, selain itu mungkin ada satu hal yang menarik di sini bahwa apa yang menjadi inovasi ini nanti ketika
kolaborasi itu terjalin ya Pak ya, itu harapannya bisa menjadi sesuatu yang bisa diperluas atau diperkuat atau diperlebar sehingga ini bisa teraplikasi dengan baik. Karena kadang-kadang yang menjadi problem di sini kan produknya sudah ada, tetapi ketika kita ingin menyebarluaskan itu kadang ada hambatan ya, baik itu komitmen dari pemerintah atau yang lain, itu jadi sesuatu yang perlu ditingkatkan. Mungkin begitu dari sana kadang. Baik Pak Hoirul Anwar, kadang walaupun produknya sudah diimplementasikan tapi sustainability-nya tuh ya kan udah dilakukan tapi hanya berjalan 1-2 tahun, kemudian apa nih? Selanjutnya apa? Dan bagaimana kemudian memastikan bahwa ilmunya, implementasi dari produk programnya itu bisa terus berjalan, jadi dampak nyatanya bisa benar-benar terasa, karena gimana pun juga yang menjadi tolak ukurnya adalah outputnya juga nih, di selain juga proses yang ada. Saya akan langsung ke Mbak Kathy Dani. Selamat siang Mbak. Kalau bicara tadi kan sudah dari sisi CSO, kemudian juga business network, akademia, semuanya sudah menunjukkan komitmennya berupa banyak sekali hal-hal, kegiatan-kegiatan, praktik baik yang sudah dilakukan selama setahun belakangan. Nah kalau dari development partners, sejauh ini apa nih komitmen yang sudah ditunjukkan untuk bisa memastikan tadi poin kuncinya adalah sustain, bisa semua programnya bisa sustain, bisa mencapai target yang ada. Ya, terima kasih. Maaf suara saya agak serak. Kalau kami dari Development Partners kan terdiri dari embassies dan UN agencies. Jadi pendekatannya agak sedikit berbeda di antara kami, tapi intinya kami itu mendukung pemerintah nasional hingga subnasional. Jadi untuk kapasitas pemerintah, seperti strengthening system, terus udah gitu juga training yang kalau kami lihat sih memang secara nasional itu udah sangat bagus ya, cuma pelaksanaan di daerah itu kadang suka misinterpretasi atau mereka kekurangan guidance untuk menerjemahkan kebijakan pusat menjadi apa yang harus dilakukan sampai ke tingkat kepala desa misalnya gitu. Jadi kami itu juga selain bekerja di tingkat pusat, kami juga ada beberapa pilot projects yang menyasar ke beberapa daerah dan bisa sampai ke desa, sehingga kita mempunyai evidence base. Ini pengalaman kami di desa, kita akan bawa ke tingkat Pemda, misalnya daerah bupati, ke gubernur hingga ke pusat. Jadi kita juga menyediakan evidence base untuk para pemerintah mengambil keputusan. Jadi untuk supaya sustain itu kita memang harus bekerja bersama pemerintah. Jadi untuk selama setahun terakhir ini, kebetulan kalau untuk di kami ini dalam perencanaan program itu biasanya multi years. Jadi misalnya program di Australian Embassy itu 5 tahun. Jadi pada saat ada perpres stunting keluar, kita akan adjust, dan saya juga melihat teman-teman di development partners lainnya juga seperti itu. Kita berusaha mensinkronkan program kita ke kebijakan dan prioritas pemerintah gitu. Dan untuk sustain berarti memang kita harus bekerja sama dengan pemerintah. Jadi kadang kalau di program kami kadang kami co-funding. Misal pemerintah daerah hanya bisa menyediakan transport, kami sediakan fasilitator, trainer seperti itu. Tapi kan dengan begitu mereka melihat, oh iya ini bisa berhasil dan bisa mensupport kebijakan dan kinerja daerah, sehingga mereka bisa membudgetkan anggaran di tahun depan untuk kegiatan yang full seperti itu. Kadang-kadang juga memang dari donor ini juga berkolaborasi dengan pihak kampus begitu ya, Pak Hoirul Anwar. Kalau tadi menyinggung bagaimana kemudian mencapai targetnya bisa terus sustain gitu. Nah, langkah strategis apa yang biasanya dilakukan? Mungkin boleh dibagi ceritanya di sini untuk bisa dilakukan oleh teman-teman dari Sun Academia and Professional Organization. Ya, terima kasih Pak. Pertama begini, kebetulan pada saat ini kan di akademi itu ada banyak program yang sifatnya memang harus dibuat multi year ya, itu yang pertama. Mulai dari hibah atau kerjasama yang lain.
Nah, yang kedua, salah satu upaya yang kita lakukan itu biasanya memang universitas nggak bisa bergerak sendiri gitu ya. Misalkan dari Syahid bergerak Syahid sendiri itu condong nggak sustain, Pak. Sehingga seringkali kita ada kolaborasi seperti yang kemarin kita lakukan di Jakarta ya. Contohnya itu ada mulai dari Universitas Indonesia, dari UHAMKA, dari Syahid, atau mungkin contohnya Pak Nur ya yang di Semarang. Itu ketika beberapa dari universitas itu bareng, nah itu salah satu hal yang bisa akhirnya oh ini nanti seperti ini, tahun depan seperti ini. Jadi salah satu yang bisa dilakukan adalah kolaborasi dari berbagai anggota itu sendiri. Dan yang kedua memang kita nggak bisa lepas ya, karena memang setiap kayak misalkan di Syahid Monizin itu kita sering melakukan kegiatan itu pasti kolaborasi dengan teman-teman mitra, baik itu dari bisnis atau dari teman-teman yang NGO atau yang lain, sehingga nanti ketika di tahun setelahnya itu kita bisa sifatnya itu follow up gitu ya, follow up dan merencanakan apa yang bisa dilakukan kembali. Jadi ya kembali lagi sih, artinya bagaimana sesen itu ya kolaborasi dari setiap yang ada di kita gitu. Dan satu lagi yang tadi rata-rata kalau kita di kampus itu ada tadi desa binaan ya, sehingga memang apa yang kita berikan itu tidak serta-merta kita lakukan sendiri. Kita membentuk bagaimana suatu masyarakat itu akhirnya bisa tahu dan bisa mengerjakan, sehingga nanti kita sifatnya yang tadi disampaikan Bu Maria itu mendampingi gitu ya Bu ya. Jadi kita kayak ngasih bekal, nah nanti mendampingi, nanti kalau memang ada keberlanjutan lagi kita bisa ke tempat yang sama. Tapi biasanya tantangan yang dihadapi apa sih Pak untuk bisa tadi melakukan program-programnya? Ya, memang ini ya, artinya tadi kalau tadi ada apresiasi setiap Pemda itu sesuatu yang sangat positif ya Mbak ya. Karena memang yang kita alami itu kadang-kadang ada aja challenging di mana birokrasi itu kadang ini ya, misalkan kita ingin ada program, itu ada syarat di mana harus administrasi ini terpenuhi dulu baru bisa melaksanakan. Itu kadang-kadang jadi hambatan juga, padahal kami misalkan sudah ready, programnya sudah ada, kegiatannya sudah ada, cuman komitmen dari setiap daerah itu sangat variatif ya. Kalau tadi ada yang bagus itu mudah-mudahan bisa menjadi contoh ya, sehingga ketika kita nanti melakukan kolaborasi itu bisa berkelanjutan, karena memang sekali lagi kan kembali semua itu bagaimana akhirnya nanti community itu bisa mandiri untuk ini. Jadi komitmennya bisa sama-sama, nggak hanya dari masing-masing. Tapi memang kalau bicara soal perbedaan ya, disparitas antar daerah ini erat juga kaitannya, sejumlah pihak juga menilai hal yang sama begitu ya, komitmen dari pemimpinnya dulu gitu ya, pendampingannya, pendekatannya nanti baru disesuaikan begitu. Saya mau ke Bu Maria nih untuk menanggapi hal tersebut, biasanya seperti apa nih Bu yang dilakukan? Iya, sebetulnya kalau untuk pendampingan ke masyarakat itu ya Mbak ya, ini kita lihat tadi, aku balik dulu ke sustainability dulu ya. Jadi kalau kita melihat bahwa ketika kita membawa nilai yang baru gitu ya, yang kadang-kadang kan sesuai dengan standarnya begini gitu kadang-kadang kan. Ya Bu ya. Nah, sementara mereka udah sehari-hari hidup dengan kebiasaannya seperti itu begitu. Sehingga untuk sustainability ini juga kadang-kadang kita melihat juga konteksnya seperti apa gitu ya. Tadi kalau Mbak bilang kan banyak banget nih, beragam gitu ya. Nah ini memang harus peka di situ. Kemudian juga mencari atau menemukan seperti tadi yang disampaikan Pak ini, change agent gitu ya. Jadi tidak hanya di masyarakat aja, tapi juga di pemangku kepentingan begitu, yang memang merasa bahwa ini yang baik buat masyarakat saya gitu ya, misalnya kayak gitu. Jadi pemangku kepentingan ini yang nantinya akhirnya akan membantu masyarakatnya untuk berubah ke arah yang lebih baik gitu ya. Tadi konteksnya, sistemnya, birokrasinya begitu yang kadang-kadang kita hadapi. Nah untuk menghadapi hal yang seperti ini ya memang tidak mudah ya Mas ya. Kadang-kadang ya kita memang perlu melihat juga bagaimana sistem yang ada di pemerintahan gitu ya. Kadang-kadang misalnya begini, kita akan mengadvokasi soal pendanaan begitu. Nah, pemerintah sendiri ternyata di situ sudah punya nih aturannya bahwa oke, pembajetan itu adalah bulan segini sampai bulan segini gitu kan ya, terus nanti implementasinya bulan segini sampai segini. Nah, kita coba untuk memahami itu. Karena kadang-kadang CSO atau mungkin juga akademia gitu ya, ini mempunyai
kebijakan yang agak berbeda gitu ya Mas ya. Kalau misalnya kayak CSO begitu, kita mungkin punya fiscal year yang berbeda, sehingga ketika akan diintegrasikan dengan sistem pemerintah ini challenge gitu ya. Nah ini memang perlu dialog yang nggak bisa sekali jadi gitu ya. Jadi perlu berulang-ulang dengan pertemuan-pertemuan informal mungkin begitu ya, dengan pertemuan formal dan kemudian juga WVI itu mempunyai satu pendekatan yang disebut dengan CVA atau suara aksi warga negara, di mana masyarakat itu diedukasi tentang SPM, standar pelayanan minimal. Jadi masyarakat belajar tentang SPM, tapi pemangku kepentingan juga disadarkan tentang SPM-nya, sehingga nanti terjadi dialog sama-sama menilai begitu ya, pelayanan minimalnya ini udah sesuai belum kalau menurut masyarakat. Terus kalau dari pemangku kepentingan gimana gitu ya? Kalau misalnya ada gap, ayo ngobrol bareng, disesuaikan, dipecahkan bareng, kemudian nanti action plan-nya juga bareng dan dimonitor bersama. Itu salah satu yang dilakukan. Kemudian kalau teman-teman lain juga seperti yang dilakukan Bisa Project, itu adalah melakukan pendampingan sejak penyusunan rencananya gitu ya. Jadi misalnya tadi kayak RAD, ada RADPG gitu di kabupaten, maka pendampingan sejak penyusunan RAD-nya itu sudah dilakukan bersama. Kemudian dilakukan juga betul sekalian monitoringnya, jadi bersama. Seperti itu. Monitoring, evaluasi juga nanti bisa dilakukan melalui pendampingan yang dilakukan. Tapi kan tadi kalau kita membahas bahwa kalau kita bisa tarik highlight gitu dari sesi talk show yang pertama adalah bagaimana harapannya jejaring Sun Network ini tidak hanya di level nasional tapi nantinya juga bisa di level daerah gitu, pemerintah, kabupaten, kota, di mana yang akan bergerak ini juga adalah grassroots-nya. Nah, Bu Maria pandangannya seperti apa? Kira-kira kalau memang kita arahnya ke sana, yang benar-benar harus kita persiapkan ini di tahun 2022, di Sunam 2022 ini apa nih biar nantinya juga bisa ada output nyatanya? Baik, seperti yang disampaikan teman-teman tadi juga ya, bahwa kolaborasi itu penting banget gitu ya. Kuncinya itu kolaborasi, kerjasama yang setara. Jadi sama-sama nih, kita punya apa, yang lain punya apa, yuk kita sama-sama kerjasama dengan posisi yang setara. Nah, kalau untuk di subnasional, untuk jejaring CSO sendiri sudah, jadi kita sudah mencoba untuk membangunnya dan sudah ada di Jawa Tengah, jaringan Jawa Tengah untuk nutrisi, kemudian ada di beberapa kabupaten di Jawa Barat, kemudian juga sedang diinisiasi di NTT. Jadi sebetulnya dari CSO sendiri itu siap untuk ke subnasional. Namun kalau kita melihat dari nasional, ini harus ada focal point-nya kan Mbak, yang menjadi koordinator. Kalau kita lihat di nasional ini ada Bappenas yang menjadi koordinatornya yang mendudukkan semua network ini 5 gitu ya. Jadi memang perlu ada dirigen kalau menurut saya ya. Jadi walaupun nanti di subnasional ada network ini, tetap diperlukan satu lembaga yang akan menjadi focal point-nya. Berarti idealnya sebaiknya mungkin dari sisi pemerintah begitu ya? Saya setuju, karena pemerintah yang akan selamanya ada di situ. Begitu ya. Secara regulasi juga kadang-kadang kita ini sebagai bentuk sharing juga kali ya Bu Maria. Kadang tuh ada anggapan bahwa harus ada law enforcement juga gitu biar lebih disiplin, benar gak sih Bu? Atau iya, mungkin dari sisi aturan? Iya, bisa. Kadang-kadang kita aturannya udah bagus, udah perfect ya, regulasi ada begitu. Tapi ketika diimplementasikan kadang-kadang monitoringnya atau mungkin tadi punishmentnya gitu, itu nggak berjalan gitu. Jadi kita ya contohnya misalnya seperti PPAC eksklusif begitu ya, kan ada beberapa Permenkes yang mengikutinya, misalnya jika melanggar akan dicabut surat izin prakteknya misalnya seperti itu ya. Nah ini kan sulit sekali gitu dilaksanakan di lapangan, kemudian juga pengawasannya juga sulit sekali. Jadi memang perlu konsistensi ketika membuat suatu kebijakan, termasuk juga dalam monitoringnya gitu ya, terus kemudian juga nanti ada juga
tadi yang seperti Mbak bilang ya, ada law enforcement dan mungkin kalau yang bagus ya dikasih reward gitu kan. Benar. Jadi ya memang ini bisa benar-benar bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Bu Maria. Saya langsung ke Bu Sarah nih. Bentuk-bentuk yang mungkin tadi disampaikan, rewardnya, kemudian ada juga punishmentnya terhadap bentuk komitmen dari Sun Business Network seperti apa? Kalau kita kaitkan dengan nantinya ada rencana ke depannya, mungkin akan ada Sun Network di level subnasional begitu. Silakan. Ya, terima kasih. Mungkin kalau untuk Sun Business Network agak sedikit berbeda ya, gitu karena sebenarnya networknya SBN ini kan lebih kepada apa ya, kita mungkin bisa bilang sebagai movement begitu ya, atau network gitu. Jadi bukan sebuah struktur organisasi yang ada di tingkat nasional kemudian turun sampai dengan ke level daerah gitu. Mungkin sedikit berbedanya adalah di situ. Tetapi apakah kemudian tidak mungkin? Enggak juga gitu. Tentu mungkin saja dalam arti apabila memang kegiatan-kegiatan ini yang dilakukan oleh network yang ada di SBN ini dijalankan di daerah, tentu sangat mungkin kolaborasinya juga berjalan di daerah, tentu sangat mungkin karena pada faktanya itu juga yang sebenarnya terjadi Mbak saat ini. Semua program sebagian besar tentu berjalan di daerah, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah, bukan hanya di tingkat pusat tetapi pemerintah daerah, bahkan juga CSO yang justru punya pasukan banyak di daerah sebenarnya, terutama CSO lokal begitu ya. Kemudian rekan-rekan dari akademia yang di universitas-universitas lokalnya di daerah begitu. Jadi secara kegiatan, activity, inisiatif tentu sangat bisa berjalan dengan catatan harus berkoordinasi atau diupdate lah istilahnya ke SBN yang di pusat nih, terutama misalnya perusahaan-perusahaan yang memang punya kegiatan-kegiatan di daerah dan punya cabang di daerah gitu. Jadi secara berkegiatan tentu sangat dimungkinkan. Tapi misalnya ada SBN di level daerah, mungkin saat ini belum ya. Mungkin itu perlu diskusi cukup panjang. Nanti ke depan kita akan diskusi lagi. Tapi yang pasti ini Bu Sarah ada apresiasi nih yang diberikan oleh salah satu peserta yang sudah bergabung juga secara online di sini. Karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tidak hanya kita yang ada di ballroom ini saja yang juga turut menyaksikan rangkaian acara Sunam 2022, tapi juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube dan juga peserta-peserta di Zoom. Ini saya izin bacakan ya Bu. Siap. Ada dari Ririn Akmalsari. Wah, surprise mendengar ada perusahaan yang udah memberikan cuti melahirkan 6 bulan dan 10 hari untuk suami yang istrinya melahirkan. Namun sayangnya lagi-lagi seperti yang tadi kita barusan bahas ya, ini belum semua diterapkan terutama di daerah. Mungkin diharapkan bisa ada upaya yang lebih masif, bisa dilakukan oleh kementerian terkait sehingga nantinya semua perusahaan bisa memiliki kebijakan yang sama untuk mendukung keberhasilan menyusui ASI eksklusif bagi pekerja perempuan. Karena jangan lupa ya, karena itu masuk dalam salah satu Global Nutrition Target nih ya, pemberian ASI eksklusif gitu ya. Prevalensinya harus bisa ditingkatkan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Saya mau geser ke sebelahnya. Kita mau bahas tadi soal rencana atau mungkin wacana begitu ya nanti ke depannya. Pandangannya seperti apa sih dari Sun Development Partners ini terkait dengan adanya jejaring Sun Network yang memang bisa dikukuhkan di level subnasional? Kalau dari program kami sih kebetulan sudah berjalan. Jadi program kami itu membantu pembentukan Sun CSO di 4 kabupaten partner kami, mitra kami. Jadi bekerja sama, yang penting bupatinya memang sih dia harus leading dan dia support. Kemudian ada tokoh agama atau tokoh adat yang juga aktif. Jadi seperti contohnya di TTU ini, tokoh Pak Pendeta, tokoh agamanya itu memang punya kayak acara sosial misalnya mingguan. Terus di approach sama program kami untuk membuat kayak Sun CSO dan dia sangat berminat karena stunting ini sesuai dengan program dia.
program beliau adalah memberikan makan ke warga miskin di sekitar TTU misalnya. Cuma lebih kita arahkan mungkin kasihnya jangan hanya mie instan, tapi kan lebih ke ada nutrisinya gitu, dan disupport oleh bupati sehingga jalannya cepat gitu. Jadi mudah-mudahan praktek baik ini juga bisa direplikasi oleh daerah-daerah lain gitu, dengan merangkul aja tokoh agama, tokoh adat, bahkan ada misalnya PKK juga gitu, sangat berperan karena ibu-ibu kan yang paling paham ya gitu untuk pemberian makan anaknya. Jadi kalau untuk tadi masalah pendanaan ya, kalau pendanaan itu kami dari masing-masing development partners itu biasa kita punya kayak 5 years work plan. Jadi setiap 5 tahun itu kami mengajukan budget untuk program apa aja selama 5 tahun ke depan. Tapi kalau dari donor sendiri, dari embassy itu memang kita tidak bisa memberikan uang langsung. Jadi biasa kita channeling lewat kerjasama dengan misalnya dengan CSO atau riset gitu. Tapi kalau dari UN agencies mereka kadang intervensi langsung juga seperti itu. Biasanya kalau tantangannya atau kendala, tadinya saya mau sebut kendala, tapi kan kita harus optimis ya. Betul. Jadi lebih kepada tantangan deh gitu, yang biasa dihadapi untuk bisa merealisasikannya. Apa Untuk sih bisa apa, sebenarnya, Maaf? Mbak? Bisa apa maaf? Untuk bisa realisasi dari program-program yang ada gitu kan. Kalau tadi misalnya ada nih dari sisi pendanaan, dari sisi program gitu, tapi kan ketika ditelurkan ke daerah, Betul. tidak semuanya, misalnya kebutuhannya ada tapi terus melek akan aksesnya, melek akan bagaimana step by step yang harus dilalui. Nah itu biasanya yang dilakukan apa kalau dari Iya, jadi memang belajar dari pembentukan Sun CSO di daerah ya, yang kurang itu kan mereka harus bisa menulis proposal gitu kan. Dengan misal mereka bikin proposal yang bagus, meyakinkan, mereka punya tujuan, target, outcome, apa yang akan dicapai dalam waktu panjang misalnya, itu kan akan membuat para funders gitu akan interest. Mungkin banyak ya dari kayak private sectors juga yang punya funding, banyak dari CSO internasional yang punya funding gitu. Jadi untuk mengakses itu memang harus dibutuhkan misi itu nggak cuma dalam kita kasih makan titik, tapi tujuannya apa, misalnya dalam 5 tahun ke depan apa yang berubah gitu, dengan uang yang kita kasih 5 tahun bisa jadi apa, seperti begitu kalau buat kami dalam meng-assess program gitu. Jadi tiap tahun akan kita assess, kamu janjinya tahun ini misalnya ASI eksklusif akan naik sekian persen, tercapai apa tidak. Nanti tahun depan kita tanya lagi, gitu. Jadi monitoring dan evaluationnya juga untuk itu juga harus paham gitu. Selain penulisan proposal yang bagus. harus benar-benar clear dan jelas ya berarti Mbak Kety. Nah ini pendampingan tadi dari CSO menjadi salah satu hal yang penting ya kalau kita lihat kondisinya seperti itu. Karena kalau memang nanti benar-benar diterapkan Sun Network untuk dari sisi subnasional ini jadi memegang peranan besar berarti ya ketika nanti diterapkan begitu. Silakan Bu Maria. Kalau kita bicara pendanaan, bicara kemudian program, pengajuan program. Iya, tantangannya gitu ya Mbak ya. Iya, kalau buat CSO sendiri memang untuk tantangan ini ada 2 ya, internal dan eksternal gitu. Kalau internal CSO, tidak semua CSO itu punya sumber pendanaan sendiri begitu. Jadi tadi seperti yang disampaikan Mbak Kety, untuk channeling ke bawah perlu bermitra dengan CSO. Ini salah satu sumber pendanaan juga buat CSO. Tantangannya adalah CSO ini kadang-kadang cakupan geografisnya tidak luas begitu ya, jadi terbatas, sehingga untuk mencapai target pun juga terbatas gitu ya. Kemudian juga selain cakupannya juga sumber daya juga terbatas dari sisi sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya juga terbatas itu ya. Kemudian tadi yang disampaikan juga penulisan proposal. Iya, ini memang sebetulnya perlu juga keselarasan begitu ya, bagaimana tidak hanya mengedukasi CSO. Misalnya kalau kita mau targetnya adalah mencapai indikator-indikator nutrition for growth gitu ya. Nah, ini mungkin perlu juga donor juga paham tentang itu gitu ya. Jadi sama nih, ayo kita sama-sama mau capai ke indikator itu sehingga tidak
CSO-nya mau capai indikatornya apa, donornya apa, jadi nggak nyambung gitu ya. Ini kayaknya perlu jadi tantangan juga sih buat CSO. Nah kalau dari sisi eksternalnya, tantangannya itu adalah yang pertama memang kesadaran masyarakat untuk pencegahan anemia itu masih rendah banget gitu ya. Jadi kalau sekarang misalnya ditemukan memang remaja putri itu prevalensi anemianya sangat tinggi di atas 20%. Ya itu menjadi kesadaran baru gitu, karena selama ini memang itu tidak menjadi hal yang penting untuk diadres, ada hal lain yang lebih diperhatikan untuk itu. Kemudian juga kesadaran dari orang tua dan juga pengasuh balita gitu ya untuk tentang stunting itu juga. Stunting itu kan nggak kelihatan ya Mbak ya, kadang-kadang anaknya sehat aja gitu kalau nggak diukur Secara kasat mata gitu kan. Kasat mata nggak kelihatan nih, kalau nggak dibandingin dengan anak seumurnya nggak tahu nih kalau anaknya stunting. Jadi ya baik aja selama anakku masih bisa main, masih bisa lari, itu tidak menjadi hal yang perlu perhatian gitu kan. Lalu sebetulnya ini bisa ditemukan sejak dini, misalnya dengan datang ke posyandu rajin gitu ya, ketahuan berat badannya nggak naik 1 kali, nggak naik 2 kali, itu udah bisa diintervensi supaya nggak langsung jadi stunting. Nah kesadaran ini masih kita temukan masih sangat rendah di masyarakat gitu ya. Terus kemudian juga tadi dukungan dari keluarga terdekat, terutama ayah gitu ya, terus kemudian juga nenek itu juga masih. Pokoknya kalau tadi seperti yang disampaikan di sesi yang pertama, itu masih urusannya ibu gitu, itu masih urusannya perempuan domestik gitu, belum terlibat sama yang lain. Ini juga masih jadi tantangan buat kita. Mendobrak hal itu tuh yang biasanya dilakukan, ya mungkin di sini juga bisa jadi tadi ya success story yang bisa dibagi gitu dari pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari San CSO. Ya. Ada banyak inovasi sih Mbak. Jadi kalau untuk seperti anemia tadi gitu ya, NI itu punya program yang namanya Gemas, kampanye yang ayo bareng-bareng seluruh anak remaja minum TTD barengan, dan di situ juga termasuk anak laki-laki ikut gitu. Jadi anak laki-lakinya diikut sertakan bagaimana mengadres isu ini, bahwa ini nggak cuma isunya perempuan aja tapi laki-laki. Seperti itu contohnya ya. Kemudian juga Pelkesi itu punya satgas di level desa, di mana satgas ini yang akan mengawal supaya anak-anak dibawa ke posyandu, nggak cuma tanggung jawabnya ibu aja tapi bapak juga gitu kan. Terus kemudian juga ada pendekatan yang namanya kelompok nenek gitu ya, di pemberian makan bayi dan anak yang jadi support group untuk ibu. Jadi nenek ini diajak untuk juga belajar. Memang dulu mungkin yang dia dapat itu beda sama sekarang kan, ilmu maju ya. Kadang-kadang kan kalau nenek ini, dulu nenek juga nggak apa-apa, dikasih itu juga baik-baik aja gitu. Terus sekarang nggak bisa gitu. Kalau dulu misalnya diare itu mau pinter ngenteng-ngentengin, sekarang nggak bisa gitu kan. Nah ini memang jadi tantangan gitu ya untuk merubah mindset pola pikir orang-orang yang memang dekat dari anak-anak ini, jadi orang tua dan pengasuh yang memang berpengaruh. Benar, padahal kita nggak boleh lupa kalau keluarga itu unit terkecil dalam masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap setiap pola tumbuh kembang anak, apalagi kalau mau mencapai Indonesia Emas 2045 tuh tadi harusnya bersama dengan BKKBN targetnya seperti itu, benar-benar harus dari keluarganya diperhatikan dengan seksama ya. Saya mau bergeser lagi nih. Kita bicara soal pentingnya data nih Pak Khairul. Dari tadi disampaikan salah satunya juga Pak Agus Suprapto tadi, kalau dari pemerintahan mengingatkan lagi pentingnya asesmen yang baik. Dimana kalau kita kaitkan ini tuh benang merahnya data gitu. Kalau kita mau menentukan apapun ya harus ada dasarnya dulu. Kita melakukan kebijakan, mengeluarkan kebijakan pun pemerintah sebaiknya harus evidence based begitu, database gitu kan, semuanya science based gitu. Nah kalau masalah dari pencarian data, kemudian pengumpulan data dikaitkan dengan misalnya funding gitu, itu masih jadi tantangan gak sih kalau buat dari teman-teman San Akademia ini sebenarnya? Baik, terima kasih. Pertama ini terkait dengan data, benar sekali ya Mbak ya. Kalau kita melihat mungkin
kalau kita publikasi atau apa itu kan sering mendengar data stunting, kemarin kan sempat ada yang agak sedikit berbeda gitu ya. Karena memang kalau kita pahami di dalam metode ilmiah itu kan kita harus dalami benar ya bagaimana data itu diperoleh, bagaimana itu data diproses sehingga keluar hasil yang seperti kita lihat. Akhirnya bahwa benar sekali nanti pada saat kita melakukan sebuah survei ya, itu kita biasanya harus, kalau di kami itu harus ada yang namanya validasi ya, memastikan bahwa metode itu memang dapat dilakukan. Nah, apakah funding menjadi masalah? Pertama ini tergantung dari cakupan ya Mbak ya. Jadi kalau kita melihat biasanya kalau di level universitas itu kan cakupan dari suatu penelitian itu kan enggak terlampau luas sampai nasional biasanya, kecuali kalau kolaborasi yang luas seperti tadi yang Undip mendapat penghargaan itu kan salah satu yang bisa menjadi praktek baik, yang mana itu tadi disampaikan salah satu metodikanya kan lila ya, yang mana itu jadi pasti kalau kita detailkan itu ada prosedur SOP yang akhirnya harus dilakukan, dan nanti itu ujungnya adalah siapa yang mengambil itu harus terlatih Mbak. Jadi nggak bisa asal orang yang mengambil, kalaupun nanti akhirnya di ujungnya itu adalah seorang kader atau siapa, itu harus dilatih. Sehingga nanti pada saat misalkan begini, cara mengambilnya bagaimana, cara mengukurnya bagaimana, cara mengentrinya bagaimana, akhirnya nanti ketemu satu kesamaan metode dan SOP sehingga data itu bisa digunakan sebagai dasar. Sehingga kalau misalkan ditanya apakah menjadi masalah terkait funding ya, itu masih aja ya, karena memang bisa dikatakan itu semua tergantung dari apa yang dilakukan ya, dan memang kebetulan kalau beberapa universitas sekarang itu ada program hibah dari Kemendikbud ya, yang Kemendikti yang bisa dikatakan jadi salah satu sumber hibah, tapi juga ada kolaborasi lain yang bisa dilakukan, yang kebetulan beberapa dari OP dan universitas juga sudah melaksanakan. Tapi ya memang sekali lagi bahwa ketika itu menjadi dasar, bahwa kami dari akademi dan OP itu selalu memastikan bahwa metode itu jadi sesuatu yang penting untuk divalidasi dan dipastikan bahwa data yang nanti diperoleh itu memang benar. Nah memang akhirnya nanti kalau misalkan kita mengambil, kadang-kadang misalkan kita ambil data regional gitu ya Mbak ya, kita harus pastikan dulu ini yang ngambil siapa, terus bagaimana caranya mengambil, kapan diambil, apakah melalui pengukuran langsung atau seperti apa, itu harus benar-benar tertulis, jelas, dan bisa disampaikan dengan sejelas-jelasnya, sehingga persepsi misalkan saya nulis dengan Mbak membaca itu enggak berbeda. Jadi akhirnya banyak pelatihan yang harus dilakukan sebelum pengambilan data. Biasanya capacity building berarti betul, ya. Peningkatan kapasitas dari seorang pengambil data, yang nanti akhirnya kita menyampaikan bahwa oh ini hasilnya sudah sesuai. Itu yang agak lama ya, sehingga mungkin kalau beberapa survei nasional itu nggak bisa sebulan selesai biasanya, karena 1 bulan 2 bulan itu untuk peningkatan kapasitas dari seseorang pengambil data itu. Mungkin begitu. Tapi yang pasti itu juga terus dilakukan, Terus dilakukan. dipastikan bahwa tiap-tiap anggota dari jejaring Yayasan Akademia dan juga OP ini bisa menunjukkan komitmennya gitu, karena itu balik lagi itu adalah bentuk komitmennya dari masing-masing jejaring ini untuk bisa mencapai targetnya dari Nutrition for Growth. Dan gitu. kami kebetulan kan ada kewajiban untuk publikasi ilmiah jadi itu udah rutin, setiap tahun paling enggak ada pasti ada anggota yang publikasi secara ilmiah di jurnal yang terakreditasi. Kalau dari sisi tersebut mungkin kita akan bergeser langsung ke sebelahnya, dari sisi pendataan sedikit Mbak Kety. Sebentar Mbak, ini kalau untuk tadi bicara soal data, publikasi gitu, mungkin bisa diceritakan juga, pasti kan sudah banyak juga yang dilakukan ya untuk dari sisi donor begitu, yang juga memberikan pendanaan terhadap dengan penelitian-penelitian yang nantinya juga bisa menjadi dasar untuk menentukan kebijakan. Tapi mungkin boleh ditegaskan lagi kalau untuk di 2021-2022 ini apa sih Mbak yang paling signifikan hasilnya? Kalau dari, memang kami menyadari sekali ya, karena untuk meyakinkan pemerintah daerah lah misalnya, ini banyak stunting Pak di daerahnya, datanya mana? Tapi kan kita nggak bisa ngasih data yang benar, tapi memang salah satu bagian dari funding kami adalah untuk MNI. Jadi misalnya 7% dana project itu harus untuk MNI. Jadi mereka mencoba mengkolek data untuk dijadikan basis work plan ya, rencana kerja
dan juga untuk dibawa untuk ke pemerintah setempat gitu. Dan memang kalau kita menyasar, misalnya kita lihat puskesmas itu bebannya kayaknya banyak karena ada beberapa report yang harus mereka submit misalnya. Datanya juga bermacam-macam, apalagi mereka mengandalkan data dari kader posyandu. Kalau kader posyandu timbangan yang enggak pas atau ukuran cara ngukurnya salah, udah datanya salah kan gitu. Jadi kualitas datanya sendiri juga ya cukup tantangan tersendiri ya. Jadi memang karena lihat dari begitu berarti mau nggak mau ya kita ke posyandu dulu, kader posyandu kita kasih training. Cara ngukur yang benar, kalau bayi ya ditidurin jangan diberdiriin misalnya gitu kan. Atau timbangan kadang kan masih ada pakai timbangan pasar gitu. Nanti kita bantu komunikasikan ke puskesmas, tolong posyandu ini diberikan timbangan yang benar gitu, bukan pakai timbangan buah misalnya gitu. Terus masalah berikutnya juga di puskesmas misalnya. Mereka kadang masih menggunakan report formatting yang lama, padahal misal dari Kemenkes sendiri sudah ada format yang baru, mereka menggunakan format yang lama, pada saat di-upload nggak ketemu, itu juga masalah sendiri. Jadi kalau di program kami termasuk mentraining format baru dari nasional ke daerah gitu. Ini loh format-format yang baru, misalnya data ID, nama, alamat, umur, sekarang bukan umur, date of birth misalnya gitu. Jadi hal-hal kecil kayak gitu juga walaupun kecil, cuma kalau itu kan jadi bisa mengacaukan hasil assessment dan hasil analisa. Jadi memang kita paham betul ya sebagai donor dan development partners data itu, karena kita pun bekerja berdasarkan data. Kita mau intervensi kemana, kita lihat datanya. Kenapa kita pilih kabupaten, misalnya kita bekerja sama di Kabupaten Bandung Barat, ya kita pasti akan assess dulu datanya di situ gitu. Jadi ya itu memang tantangan tersendiri, tapi kita mencoba membantu ya meningkatkan kapasitas para pengambil data, penyimpanan data, dan pelaporan data tersebut. Nah, masih berkaitan dengan ini. Sebenarnya bahasanya bukan untuk mengkritisi, tapi lebih kepada apa sih dari kondisi yang dari tadi kita bahas bersama, kondisi realnya. Dari tadi juga saya lihat di sini para peserta yang ada di ballroom pada, nah benar tuh, benar gitu ya. Sepertinya pengen ikutan curhat ya, tapi sudah terwakili oleh para narasumber yang ada di depan ini. Nah, dengan melihat kondisi real yang ada di lapangan, apa kemudian poin-poin dan sektor-sektor yang masih bisa dikembangkan atau kita bisa perbaiki bersama kalau kita bahas soal kolaborasi, kerjasama, mencapai target dari N4G nih yang udah di depan mata 2024-nya. Coba kita ke Mbak Kathy dulu, mumpung mikrofonnya masih dipegang di sebelah sana. Kalau dari sisi kami sih memang pertama SBCC ya, karena kita percuma berbusa pusing-pusing mikirin kebijakan tapi nggak ada yang mau berubah seperti itu. Jadi kampanye perubahan perilaku itu dari kami semua ya, di development partners ini semua punya program yang menyasar itu. Jadi memang kami punya modul-modul, punya kayak training itu sebenarnya udah jadi dan udah bagus dan sudah dipilotkan di beberapa daerah, dan happy to share ke daerah-daerah lain yang berminat untuk misalnya mereplikasi, mendistribusi atau mencetak sendiri, silakan hubungi kami. Terus udah gitu selain itu juga sharing best practice, karena kami kan sudah menggelontorkan jutaan dolar ya hanya untuk mencoba metode ini bekerja apa enggak, metode itu bekerja apa enggak. Dan uniknya memang bahkan di satu kabupaten, di beda desa aja harus beda pendekatan gitu. Jadi alangkah baiknya hasil program kami yang jutaan dolar ini bisa di-share ke teman-teman lain yang mungkin punya persoalan atau karakteristik masyarakat yang sama, dan mungkin bisa dicoba daripada misalnya mereka bingung mau ngapain untuk membantu, taruhlah cuci tangan pakai sabun misalnya gitu kan, karena banyak kasus diare. Jadi waktu itu ada pengalaman dari tim sebelah di embassy juga, mereka tuh dari tim infra, mereka sudah membantu membuat pipa air bersih ke daerah-daerah terpencil.
terus sudah dibilang cuci tangan ya, ini pakai air bersih. Mereka tinggalin kan orang programnya. Masyarakatnya cuci tangan, tapi sesudah makan gitu. Jadi kadang tangannya kotor, bukan sebelum makan. Jadi itu juga sulit ya gitu, makanya jadi untuk sharing best practice ini, jadi berarti untuk masyarakat ini, apakah pakai bahasa daerah, pakai bahasa Indonesia, apakah pakai pendekatan itu seperti apa, tuh kita punya banyak contoh-contohnya. Jadi monggo nanti bisa minta email kita atau kontak kita lewat San Sekretariat kalau berminat untuk bisa mendapatkan mendapatkan modul-modul pelatihan, bahan-bahan SBCC, posters, itu kita semua lengkap. Nah, tuh boleh diulang lagi Mbak terkait yang tadi. Kalau yang di sini langsung pada nyatet kayaknya, yang mungkin yang bergabung secara online yang tadi sempat lagi ambil minum. Apa tuh mungkin, jadi boleh diulang lagi nih Mbak. Tadi apa step by stepnya yang bisa dilakukan gitu untuk penguatan yang tadi disebutkan, dan tadi kan salah satu bentuk komitmen juga berarti kan dari Mbak Katy dan juga teman-teman dari donor nih. Silakan Mbak. Oke, jadi yang pertama memang dengerin ya. Ada beberapa sih, kalau kita memang terus terang kapasitas, strengthening capacity ya, untuk dari bawah ke atas itu harus seragam, kalau enggak ada gap sulit juga maju. Terus juga ya tadi data untuk evidence based policy making. Jadi untuk even kepala desa menganggarkan dana untuk stunting itu, mereka kan akan butuh data, misalnya berapa bayi stunting, berapa yang harus diharuskan. Jadi data itu juga penting. Terus udah gitu kami juga kalau di donor itu cukup strong ke GEDSI, gender dan disability inclusive. Jadi kita nyasar nggak cuma orang biasa, tapi bagaimana orang-orang yang difabel gitu, yang mereka nggak bisa mengakses, misalnya akses ke puskesmas mereka sulit. Bagaimana cara kita merich mereka, atau misalnya untuk ibu-ibu yang single mother gitu kan, single parent gitu. Jadi bagaimana memberdayakan mereka supaya mereka juga mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama gitu. Kemudian berikutnya adalah jelas kita harus melibatkan masyarakat, tokoh adat terutama, karena saya lihat memang tokoh adat itu kadang-kadang punya pemikiran tersendiri yang tidak sejalan dengan pemerintah daerah. Walaupun kepala desanya bagus banget, misalnya sangat support dengan kegiatan stunting, dia punya program, kalau ketua adatnya bilang, enggak, kita nggak boleh makan telur, itu dilarang di adat istiadat. Padahal mungkin nenek moyangnya katanya dulu alergi, tapi seturunannya nggak boleh makan telur, itu kan sulit seperti itu. Jadi gimana meyakinkan si kepala adat ini, telur ini penuh nutrisi dan murah gitu. Tapi ada di satu daerah udang nggak boleh, seafood nggak boleh, telur nggak boleh. Itu karena dulu nenek moyangnya katanya alergi. Iya, gitu. ini di samping saya Bu Maria senyum-senyum, itu makanan saya sehari-hari bersama teman-teman CSO gitu ya. Iya, kira-kira yang dihadapi tantangannya. Tapi itu aja sih, sama sekali SBCC juga sangat penting, dan again sharing best practice diantara, karena kami ya itulah udah mungkin ratusan juta dolar kami gelontorkan. Jadi feel free untuk reach to approach us ya. Untuk misalnya butuh training, modul, poster, segala macam ada, kami punya. Baik, terima kasih banyak Mbak Katy. Tapi kita belum berakhir ya diskusinya, tenang. Ini makin siang kayaknya makin seru lagi gitu ya. Kalau yang kira-kira pada mau curhat juga di sini, boleh langsung ketik aja di Zoom-nya di sana. Boleh sampaikan pengalaman-pengalamannya juga, nanti coba kita bacakan juga ya. Karena kita ingin juga inklusif. Ya kan, sesuai kita obrolan dari tadi, kita tidak hanya melibatkan para tamu hadirin yang terhormat yang berada di ballroom ini saja, tapi juga kita melibatkan seluruh peserta yang menyaksikan secara daring nih ya. Kita geser ke sebelahnya nih, ada Mbak Sarah. Mbak Sarah, tadi pertanyaannya masih sama. Kalau kita lihat kondisinya, tantangan yang dihadapi di lapangan gitu, bukan di lapangan tapi di kondisi saat inilah begitu ya. Melihat itu, rekan-rekan dari Sun Business Network ini menilai kira-kira apa sih yang harusnya nih sektor A, B, C, D ini bisa lebih dikembangkan loh, bisa lebih dimodifikasi atau apa ya bahasanya, bisa kita
kesampingkan misalnya tantangannya, sebenarnya tuh lewat cara-cara ini lo bisa lo gitu. Coba kira-kira apa Mbak? Iya, sebenarnya tadi kalau boleh aku echoing apa yang udah disampaikan oleh Mbak Kety. tadi ya, Mbak Kety tadi ya, karena itu tuh sebenarnya poin-poin yang valid sih sebenarnya. Valid dalam arti saya hampir yakin bahwa kita berempat yang ada di sini gitu ya, karena cukup banyak mungkin punya pengalaman bersama-sama berkolaborasi menjalankan program atau inisiatif di lapangan atau di daerah itu hampir bisa dipastikan itu adalah kendala-kendala yang kita hadapi, dan biasanya memang di setiap daerah karena setiap daerah itu punya local wisdomnya masing-masing. Jadi kita kemudian menjadi harus lebih kreatif bagaimana kita mengadres challenge atau tantangan-tantangan di masing-masing daerah. Jadi memang kuncinya adalah kolaborasi sih sebenarnya. Jadi kolaborasinya itu kadang-kadang juga nggak bisa kita pukul rata gitu, karena di setiap daerah bisa berbeda-beda gitu. Tapi kolaborasi di tingkat nasional juga tidak kalah pentingnya ya. Maksudnya komitmennya memang mesti kuat mulai dari nasional sampai dengan ke pimpinan daerahnya. Mungkin secara detailnya di setiap daerah tadi segala macam, karena Mbak Kety juga udah cukup detail begitu ya. Mungkin nggak perlu aku ulang lagi begitu. Cuma mungkin aku juga izin untuk mungkin menyinggung sedikit atau menambahkan sedikit gitu, karena kita dari Sun Business Network, salah satu kontribusi yang juga masih bisa dalam kontrolnya kami begitu ya, terutama untuk teman-teman dari SBN yang bergerak di produsen makanan dan minuman, tentunya adalah yang bisa kami lakukan tentunya secara berkesinambungan selalu meningkatkan akses terhadap nutrisi. Sekali lagi, produk-produk yang kami hasilkan itu difortifikasi dengan makro maupun mikronutrien sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan regulasi juga. Kemudian semakin banyak lagi memproduksi produk-produk yang rendah akan gula, garam, lemak begitu ya. Kemudian meningkatkan lagi kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan begitu, dan mungkin kalau boleh memberikan menyampaikan harapan juga sebenarnya adalah kami akan sangat mengapresiasi apabila memang pemerintah terus berinovasi dalam hal terobosan-terobosan regulasi, terutama yang terkait secara langsung untuk intervensi gizi spesifik. Contoh salah satunya Mbak, regulasi apa sih yang sangat diharapkan begitu untuk dari teman-teman SBN? Karena kan kalau kita bicara SBN tidak boleh menutup mata ya Mbak ya, selain kemudian nanti banyak program melalui CSR, tapi kan kalau bicara bisnis juga harus tetap kita lihat bagaimana kemudian profitnya dan lain-lain gitu. Nah, dukungan apa sih Mbak yang paling dibutuhkan begitu kalau kita bicara dari sisi dari pemerintah dalam bentuk regulasi untuk teman-teman dari SBN agar dua-duanya bisa saling berjalan dan mencapai tujuan dari N4G nih gitu. Iya, menarik sekali sih sebenarnya Mbak, karena sudah sudah cukup banyak sebenarnya regulasi-regulasi yang yang digodok oleh pemerintah, bahkan juga yang diluncurkan oleh pemerintah, termasuk kebijakan-kebijakan mungkin yang kaitannya dengan impor misalnya, dengan TKDN misalnya. Nah itu tentunya mungkin memerlukan diskusi yang cukup panjang dan juga pertimbangan-pertimbangan tentunya dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi investasi dan dari sisi bagaimana jangka pendek, menengah maupun panjang itu akan bisa berdampak terhadap pemenuhan gizi anak-anak bangsa misalnya. Mungkin yang kami juga bisa apresiasi adalah misalnya di mana Kementerian Kesehatan saat ini juga sedang menggiatkan ya konsumsi untuk protein hewani untuk pencegahan stunting, di mana sudah cukup banyak sebenarnya literatur maupun studi-studi klinis yang menunjukkan bahwa memang konsumsi sumber protein hewani itu kemudian menjadi salah satu kunci yang penting ya untuk pemenuhan gizi anak sehingga tidak jatuh ke dalam kondisi stunting misalnya. Nah itu adalah sebenarnya kebijakan-kebijakan dan juga kampanye-kampanye yang sedang digiatkan yang juga sangat kami apresiasi begitu.
Dan bisa mudah-mudahan mendukung ya. Iya, dan mudah-mudahan ke depannya kita dari masing-masing jejaring di dalam SAN ini juga bisa mendukung kampanye dan juga kebijakan-kebijakan tersebut dan mentranslate-nya ke dalam program-program yang konkret nantinya di daerah ataupun di lapangan sebenarnya begitu. Berarti sama-sama dua-duanya saling berjalan ya. Ada regulasi yang ada, nanti komitmen juga ditunjukkan oleh Sun Business Network ya, termasuk diantaranya sejumlah perusahaan yang ada di bawahnya gitu. Jadi sama-sama deh jalannya bareng-bareng kolaborasinya ya. Terima kasih banyak Mbak Sarah. Sebelahnya yang tadi udah langsung ambil mikrofon nih. Kita bicara ini Pak Hoirul. Kan banyak nih pastikan yang dikoordinir juga oleh rekan-rekan dari Sun Academia dan Professional Organization. Tidak hanya universitas, tapi kita juga bicara soal organisasi profesional yang ada di bawahnya gitu. Organisasi profesi juga masuk di sana. Nah, kalau dari yang berjalan selama ini, bentuk kolaborasi pasti sudah jalan dong. Nah, apa sih yang sebenarnya bisa lebih diperbaiki nih, atau lebih digaspolin lagi gitu misalnya bahasanya? Kalau menurut pandangan dari Pak Hoirul dan juga teman-teman atau rekan-rekan dari Sun Academia dan Professional Organization. Baik, terima kasih Mbak. Pertama tadi menyambung terkait dengan apa yang harus bisa digaspol ya. Pertama begini, kita sama-sama tahu bahwa jumlah universitas di Indonesia itu kan banyak sekali ya. Dan kebetulan yang masuk sana itu baru sebagian kecil. Ya, gizi aja itu kalau kita bahas hanya di sarjana itu lebih dari 100-an ya. Artinya pertama bahwa jejaring ini bisa diperluas kaitannya dengan anggota dari Sun Academy ya, yang tadi juga menyambung yang pertama. Dan yang kedua, kalau di OP sendiri itu kan ada sistem di mana ada kayak semacam dewan pimpinan pusat ya, dan ada daerah juga ada lokal, dan itu bisa ditingkatkan koordinasinya karena memang ada beberapa mungkin yang sudah sangat aktif, ada yang belum, itu bisa diimprovekan. Cuman yang menjadi poin di sini adalah bahwa ketika kita membuat suatu program ya Mbak ya di suatu daerah, kita nggak bisa menghindari apa yang namanya potensi dari setiap daerah itu ya Mbak. Sehingga kadang-kadang pertama begini, setiap anggota dari Sun Academy itu kita berbicara sesuatu yang kita sampaikan itu nggak asal berbicara, sehingga seringkali mengawali suatu kegiatan kita ada yang namanya assessment gitu ya mungkin bahasanya ya, assessment atau penilaian terhadap potensi dari, kalau kita level desa ya potensi desa, potensi daerah yang memang menjadi sasaran, yang akhirnya itu juga bisa ditingkatkan karena memang setiap universitas itu rata-rata kan ada di setiap provinsi ya, jadi bisa dilakukan di setiap provinsi masing-masing, tapi yang jelas harus ada asesmen dulu yang kuat, tidak hanya hambatan ya Mbak ya, tapi tidak hanya tantangan tapi juga potensi, karena memang kami yakin bahwa setiap daerah itu punya potensi masing-masing untuk kaitannya dengan pencegahan stuntingnya dalam bentuk apapun ya, mulai dari sumber daya, mulai dari dana dan lain-lain. Sehingga memang dari semua anggota Sun Academy dan OP itu bisa memperkuat ya. Saat ini sudah berlangsung karena memang kemarin kami dari yang prodi gizi itu kebetulan ada satu semacam asosiasi untuk menyatukan yang gizi itu, kita ada program pendampingan hampir di sekitar 20-an lebih provinsi, dan itu dilakukan juga mulai dari analisis potensi, analisis kendala, sampai dengan apa yang menjadi praktek baik di daerah itu. Karena kita nggak bisa mengkiri bahwa sebenarnya mereka juga sudah melakukan ya. Cuman ya itu tadi kita harus melihat kembali apakah yang dilakukan itu memang sudah dapat digunakan sebagai praktek baik untuk penanganan stunting atau masalah gizi yang lain, atau perlu ditingkatkan atau bahkan perlu diganti menjadi program yang menjadi lebih baik. Jadi itu sekali lagi nggak bisa berjalan sendiri apalagi satu, sehingga perluasan jejaring akademi dan OP ini menjadi sesuatu yang bisa dikatakan perlu untuk dilakukan. Sambil jawab sambil dilihatin Bu Asi juga ya Bu. Soalnya teman-teman di daerah juga sempat menanyakan bagaimana kita bergabung ke Sun Academy gitu sih Bu. Terima kasih. Iya, apalagi kalau tadi menyinggung Bu Asi nih, dari tadi Bu Asi benar bagus katanya gitu. Tapi menyinggung hal tersebut juga kalau kita bicara soal yang tadi ya, komitmen Indonesia yang juga didaftarkan dalam N4G yang tadi sempat disinggung oleh Pak Bandi.
akan harapannya ini nanti di 2024 83% fasilitas kesehatan dasar dilengkapi tenaga kesehatan esensial termasuk ahli gizi dan bidan. Kalau tadi Bu Made dari Kementerian Kesehatan juga menyatakan gitu mewakili Kemenkes, ini penting nih kehadiran dari Sun Academia di sini kan, karena kita tahu bahwa kebutuhan akan tenaga kesehatan tinggi dan akarnya dari mana, selain juga tadi sempat disinggung arahan dari Presiden dan juga Menkes untuk kemudian terkait dengan yang belajar dari luar negeri gitu, tapi kan dari dalam negeri juga harus selalu dikuatkan gitu ya. Nah mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanggapi terkait dengan salah satu komitmen Indonesia yang di N4G itu terkait 83% Vaskes dasar harus dilengkapi nakes esensial? Ya, terima kasih Mbak. Pertama mungkin di sini kan di Sun Academy ada banyak profesi ya. Jadi mohon izin saya mewakili yang gizi karena di luar gizi saya juga nggak bisa memberi gambaran. Pertama kalau untuk yang gizi sendiri kami kan ada organisasi profesi, ada Persagi ya, yang mana di situ juga ada namanya Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi, namanya AIPGI. Nah saat ini kami sedang dalam proses kaitannya penyetaraan kompetensi secara nasional sehingga diharapkan nanti semua lulusan itu punya kompetensi yang sama dan kompeten. Yang mana mungkin di sini juga ada Mas Wahyu ya, yang kami juga pada saat proses setelah lulus itu semua lulusan juga sudah dalam kondisi ada uji kompetensi yang dilakukan gitu ya bahasanya, sehingga kompetensi yang diharapkan nanti ketika mahasiswa itu lulus itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Dan yang selanjutnya banyak juga saat ini dilakukan semacam training-training peningkatan kapasitas dari tenaga kesehatan, mulai dari ya bidang klinis atau bidang masyarakat atau yang lain yang banyak dan tersedia dan bisa diambil, yang mana ini banyak dilakukan oleh organisasi profesi dan juga lembaga-lembaga yang terkait dengan OP dan universitas. Jadi saat ini sudah banyak dilakukan sebenarnya Mbak ya, tapi memang masalah jangkauan dan lain mungkin nanti bisa kita buat semacam rekapan datanya kali ya, apakah itu juga sudah semua nakes, karena kalau kita bahas nakes kan luas sekali ya. Dan mohon izin gizi hanya bagian dari semua yang ada di list itu kalau kita lihat di tenaga kesehatan. Jadi artinya nanti dari anggota Sun Academy salah satu yang sudah dilakukan tadi, tetapi memang kalau mau dibuat rekapan sehingga akhirnya tujuan itu bisa terjadi, sepertinya perlu dilakukan semacam salah satu pengumpulan data ya terkait dengan apa sih sebenarnya yang tadi di indikator apa yang menjadi capaian yang tadi disampaikan Pak Bandi di 2024. Biar semuanya bisa terdata, Betul. bisa juga terukur begitu ya Nah, Pak itu, Hoirul biar Anwar. terukur dengan Yang penting adalah terukur ya, Iya. KPI-nya jelas gitu. Iya, KPI-nya jelas. Baik, terima kasih banyak Bapak. Saya langsung geser ke Bu Maria yang ada di samping saya nih Bu. Sekalian saya minta closing statement-nya, sekalian juga saya pengen gali dari Bu Maria nih ya, dari teman-teman CSO tuh apa sih Bu sebenarnya penguatan kalau kita bicara soal dari tadi kan kita bicara kolaborasi, kerjasama untuk mencapai target N4G. Dari kondisi yang saat ini, apa yang bisa lebih mungkin digencarkan gitu, saya mau bilang diperbaiki tapi kayaknya kalau diperbaiki itu sebelumnya kurang baik gitu, tapi padahal kan enggak, kolaborasinya berjalan lancar gitu, tapi yang lebih bisa digiatkan, ditingkatkan gitu mungkin. Sekalian closing statementnya juga Bu Maria. Oke, terima kasih Mbak. Yang mau saya beri penekanan terutama adalah karena untuk masalah gizi ini yang penting adalah perubahan perilaku, gitu kan? Tadi seperti yang sampaikan Mbak Kathy, SBCC penting. Ini selain penting, itu juga memang harus benar-benar giat, benar-benar militan gitu ya. Pesan ini disampaikan secara terus-menerus, terus diulang-ulangin gitu, sehingga memang itu menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi nempel di mindsetnya gitu ya, bahwa pesan-pesan gizi misalnya tentang gizi seimbang itu kan udah susah dibuatkan ya. Jadi ini memang pesan-pesan makan harus dengan gizi seimbang, menu gizi seimbang, dengan makanan berbahan lokal gitu ya. Kemudian tentang ASI eksklusif, bahkan sekarang tidak hanya eksklusif tapi sampai 2 tahun atau lebih. Nah pesan-pesan ini kan memang sudah terbukti bisa mencegah kekurangan gizi ataupun stunting. Jadi pesan itu memang harus terus-menerus dan konsisten. Mau siapapun yang menyampaikan pesan itu harus konsisten, sehingga masyarakat tuh nggak bingung gitu ya, ini sebetulnya sana ngomong A, sana ngomong G, saya ikut yang mana gitu kan ya. Jadi memang pesan-pesan seperti harus konsisten. Kemudian yang kedua masif, bahkan kalau bisa masuk sampai ke kamar dalam rumah. Karena kita tahu sekarang orang dengan mudahnya buka
gadget. Segala macam informasi ada di tangan, di jempol. Bahkan di dalam rumah pun dia bisa tahu kondisi seluruh dunia. Jadi pesan ini pun harus seperti itu militansinya gitu ya. Sehingga memang benar-benar datang di depan matanya, tiap hari dibombardir, akhirnya itu oh ya ini yang betul. Dan saya kira perlu sekali konsistensi tentang pesan-pesan tersebut. Kemudian closing statementnya ya Mbak ya. Oke. Civil Society Alliance ini adalah kekuatan yang besar gitu ya. Kenapa? Karena dia hadir di level yang paling bawah. Punya kekuatan yang besar untuk bisa merubah perilaku masyarakat kita, sasaran kita, sehingga silahkan berkolaborasi gitu ya. Silahkan kami diberdayakan, dilibatkan, bukan diperdaya ya Mbak. Ya. Jadi silahkan kita berkolaborasi, kita terbuka, kita ada dimanapun. Dan satu lagi adalah kami mendukung semua kebijakan dari pemerintah. Baik, terima kasih banyak. Kita boleh tepuk tangan untuk Bu Maria dan juga teman-teman dari Sun Civil Society. Sebelahnya silakan lagi Pak Hoirul. Baik, terima kasih Mbak. Ini apa Closing closingnya? statementnya kata Pak Hoirul, baru juga taruh mikrofon, udah disuruh lagi nih ditanya-tanya ya Pak. Baik, jadi pertama menggarisbawahi bahwa universitas ya, Sun Academy dan juga organisasi profesi itu punya jejaring yang sangat luas ya Mbak ya. Yang mana ini banyak terjangkau hampir di semua provinsi, yang artinya bahwa pemberdayaan dan penguatan dari setiap anggota ini menjadi sesuatu yang perlu untuk dilakukan dan perlu untuk dikuatkan. Sebenarnya sudah dilakukan ya, tapi penguatannya perlu disamakan di setiap daerah sehingga apa yang menjadi potensi itu bisa dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan tadi kalau mungkin bahasa Bu Sarah itu local wisdom ya, sehingga kita bisa menyesuaikan solusi itu dengan kondisinya. Jadi enggak jebret gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kondisinya. Dan yang menjadi poin penting bahwa kolaborasi kaitannya dengan Sun Academy itu menjadi hal yang penting karena kita enggak bisa mengambil sesuatu tanpa data yang ilmiah ya. Sehingga diharapkan dengan adanya penguatan di keilmiahan ini menjadi sesuatu yang menjadi dasar penting kaitannya dengan penyelesaian masalah gizi. Enggak cuma stunting, yang termasuk obesitas. Mungkin kalau kayak sekarang, apakah pandemi berdampak pada obesitas, itu juga menarik juga ya. Benar apa enggak itu nanti, karena kan secara akses aktivitas sangat terbatas, sedangkan aktivitas menjadi poin penting kaitannya dengan obesity ini. Jadi penguatan ilmiah dan juga tadi pemberdayaan kaitannya dengan jejaring, perluasan itu perlu dilakukan. Mungkin begitu, terima kasih. Pesannya ya kalau dari teman-teman Sun Academy dan juga organisasi profesional. Terima kasih banyak, kita beri tepuk tangan. Selanjutnya Mbak Sarah, kalau closing statement untuk mewakili Sun Business Network, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin sebagai closing statement mewakili dari rekan-rekan SBN, tentunya kami dari Sun Business Network akan berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintah terkait dengan N4G, dan utamanya adalah untuk percepatan penurunan stunting menjadi 14% di tahun 2024, dan untuk itu kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan kami juga ingin sekali bisa menginspirasi lebih banyak lagi dunia usaha untuk tergabung di dalam Sun Business Network. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Sarah Angelique dari PT Tirta Investama, perwakilan dari Sun Business Network. Dan yang terakhir narasumber saya di sebelah sana, agak-agak ketutupan. Terima kasih. Silakan. Saya mewakili Development Partners dan UN Agencies. Kami sangat honored dan bangga karena dipercaya oleh pemerintah Indonesia untuk membantu pemerintah Indonesia dalam prioritas-prioritas termasuk penurunan stunting. Beberapa waktu lalu memang kami Australian Embassy bertemu dengan Pak Subandi waktu beliau untuk berdiskusi mengenai stunting target di 2024 ini. Pesan Pak Bandi singkat padat jelas, kasih saya intervensi yang bekerja katanya gitu, karena pemerintah Indonesia sudah menganggarkan sekian banyak budget
tapi penurunannya mungkin tidak secepat yang diharapkan. Jadi kami dari Duncan akan berusaha untuk memenuhi mandat tersebut dengan mencari approach yang terbaik dan bisa diterapkan di Indonesia. Berarti kita sama-sama cari pendekatan yang paling cocok gitu ya untuk bisa diterapkan di Indonesia, untuk sama-sama mempercepat ya pencapaian dari target N4G ini nanti seperti apa. Tapi yang pasti itu semua dibutuhkan kolaborasinya dari semua sektor. Kalau tadi terakhir Bu Maria sempat bilang ini yang menjadi saingan kita atau menjadi apa ya, tantangan tuh bukan hanya bagaimana pendekatan perubahan perilaku saja, perubahan pemahaman yang ada atau yang menjadi kadang-kadang menjadi local wisdom, menjadi tantangan gitu. Tapi juga kita berjuang dengan yang namanya berita-berita hoax ya kan. Nah ini nih kalau di profesi saya juga jadi salah satu yang menjadi momoknya gitu ya. Walaupun mungkin di sini belum ada kehadiran dari teman-teman media, tapi mungkin ini juga disaksikan oleh teman-teman media. Dari tadi ada pesannya untuk bisa menyebarkan apa yang kita diskusikan hari ini. Kita harapkan sama-sama tidak hanya menjadi satu refleksi, tidak hanya menjadi satu diskusi, tapi nantinya bisa juga ditelurkan menjadi langkah strategis, langkah aksi nyata. Apakah kemudian tadi saran yang disampaikan Pak Yogab gitu ya, salah satunya adalah mungkin nanti akan ada Sun Network untuk level subnasional atau seperti apa. Yang pasti semua hal, semua komitmen sudah ditunjukkan oleh jejaring dari Sun yang sejak pagi tadi kita saksikan bersama pemaparannya, komitmennya untuk sama-sama bisa berupaya, bisa mengambil langkah nyata ya untuk gerakan percepatan perbaikan gizi mencapai target-target dari N4G atau Nutrition for Growth. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber yang ada di sini. Dan untuk itu tentu akan ada pemberian apresiasi. Bukan saya memberikan, karena sini juga sudah kehadiran Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Pungkas Bajuri Ali yang sudah ada di tengah kita. Dan kami mohon atau saya mohon untuk para pembicara bisa berdiri dan kami mohon kesediaan Pak Pungkas untuk juga bisa menuju ke atas panggung Pak, untuk bisa memberikan apresiasi kepada para pembicara kita hari ini. Untuk peserta yang masih bergabung juga secara online melalui kanal YouTube Bappenas dan juga Zoom. Terima kasih banyak sudah bergabung dan masih bergabung. Kita berikan yang pertama kepada Ibu Maria terlebih dahulu. Silakan Ibu Maria Adrianti dari Wahana Visi Indonesia, perwakilan dari Sun Civil Society Alliance. Kita beri tepuk tangan hadirin yang terhormat kepada Ibu Maria dan juga teman-teman dari Sun Civil Society Alliance yang hadir di sini di ballroom Arya Duta dan juga hadir secara online ya. Dan yang kedua nanti akan diberikan kepada Pak Hoirul Anwar. Mungkin boleh maju satu langkah Bapak untuk pemberian apresiasinya. Dari Universitas Sahid, perwakilan dari Sun Academia and Professional Organization. Boleh tepuk tangan. Dan yang ketiga nanti juga akan diberikan ini. Baik, boleh kembali Pak Hoirul. Bu Sarah boleh mungkin maju satu langkah Ibu. Ini adalah Ibu Sarah Angelic dari PT Tirta Investama, perwakilan dari Sun Business Network. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Oke, pemberian apresiasi selanjutnya, plakat juga. Kepada rekan-rekan dari Sun Business Network. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sarah Angelic. Dan yang selanjutnya, pembicara saya yang keempat, ada Mbak Kati Dani dari DFAT Australia, perwakilan dari Sun Development Partners. Baik. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang lebih meriah, yang paling meriah. Bapak kami mohon kesediaan untuk foto bersama dulu Pak. Mungkin Pak Pungkas di tengah Pak.
Kita foto bersama dulu. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi untuk para pembicara di sesi kedua ini. Semakin sore sepertinya memang semakin banyak ya gagasan-gagasan yang muncul dari sesi talk show juga. Termasuk di antara sesi kedua ini yang pasti komitmennya para jejaring untuk mencapai target N4G sudah terlihat. Tadi kita kupas satu-satu ya dari masing-masing jejaring yang ada. Baik, terima kasih banyak. Kami mohon mungkin kesediaan Bapak Ibu untuk bisa kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Dan Bapak Ibu yang terhormat boleh? Baik, silakan Bapak Ibu. Boleh kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih banyak Ibu Maria, terima kasih Pak Hoirul, terima kasih Ibu Sarah. Tadi ada pesannya Bu, kalau bisa seluruh perusahaan katanya Bu. Nanti bisa dikoordinasikan dengan Sun Business Network ya Bu. Dan juga Mbak Kati Dani, terima kasih banyak. Bapak Ibu yang terhormat, yang pasti saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung sejak pagi tadi, baik melalui sambungan Zoom yang juga menyaksikan lewat YouTube Bappenas RI dan juga seluruh hadirin yang terhormat yang ada di ballroom Arya Duta ini. Boleh kita tepuk tangan yang terakhir yang lebih semangat lagi? Kalau melihat semangatnya seperti ini, tampaknya target untuk mencapai prevalensi stunting di 14% di tahun 2024 bukanlah hal yang sulit ya untuk digapai. Mendengar bersama komitmen yang ada, melihat bersama bagaimana kemudian gagasan-gagasan juga ditelurkan, kita harapkan bersama tidak hanya berakhir di diskusi tapi nantinya juga bisa muncul langkah strategis yang melibatkan semua pihak, semua stakeholder terkait, dengan utamanya adalah adanya kolaborasi nih, bekerja bersama mencapai target Nutrition for Growth. Dan sekarang saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, dan dengan ini saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan sampai jumpa di Sunam 2023. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, kami mohon untuk tidak beranjak dulu dari tempat duduknya atau meninggalkan area, karena saya akan mengundang seluruh pihak yang ada di ruangan ini untuk bisa menuju ke panggung. Kita akan foto bersama. Kita awali mungkin dari Pak Pungkas terlebih dahulu. Kami mohon kesediaan Pak Pungkas untuk kembali ke panggung, Bapak, dan juga seluruh perwakilan dari Sun Network. Kami mohon kembali kehadiran para pembicara saya tadi, ada Ibu Maria, Pak Hoirul Anwar, kemudian Ibu Sarah, dan juga Mbak Keti untuk bisa menuju ke panggung. Kemudian juga seluruh pihak dari Sun Network dan seluruh peserta. Kami mohon kesediaannya untuk menuju ke panggung, bisa dibantu oleh rekan-rekan panitia. Kita foto bersama dulu Pak, katanya kurang lengkap kalau nggak foto bersama Pak. Silakan. Ya. Baik. Silakan Bapak Ibu. Bisa melalui depan. Oke. Jangan lupa juga untuk panitia untuk juga bergabung, berfoto bersama. Kita rapatkan barisannya. Kita foto bersama nih, sebelum nantinya bekerja bersama mencapai target dari N4G. Oke, silahkan Ibu. Baik, boleh dibantu. Kita rapatkan barisannya. Oke, bisa dibagi di layer kedua, Bapak Ibu, benar sekali. Ya, di bawahnya. Boleh lebih maju lagi yang ada di atas panggung, bisa dibagi di layer kedua, semuanya langsung mau turun. Biar bisa di tengah ya, oke. Bisa lebih rapat lagi. Kita sambil berfoto bersama. Foto bersama sebelum bekerja sama. Oke. Baik, sudah pada posisinya masing-masing.
Kita foto dulu. Oke. Baik, lihat kamera yang mana dulu nih? Oke, kamera tengah dulu ya. Fokus, kita lihat yang tengah dulu, mungkin lebih rapat lagi. Ini kesepakatan katanya, maskernya mau dipakai atau gimana nih? Bapak Ibu, senyamannya. Kalau yang ingin dilepas mungkin boleh kami persilakan, mohon izin. Kalau mau dipakai juga tidak apa-apa. Oke, pakai aja ya. Oke, kita gaya ini dulu Bu Maria, gaya Ayu dulu. Gaya Ayu, gaya formal, gaya formal. 1, 2, 3. Sekali lagi, kita senyum dulu yang paling manis. Kalau yang dibalik masker, matanya jangan lupa senyum juga. Iya, lihat ke kamera. 1, 2, 3. Nah, yang ini favoritnya Bu Maria, Pak Pungkas. Karena katanya yang tadi udah foto gaya begini, saya juga mau, kata Bu Maria. Jadi kita kepalkan tangannya. Kita sama-sama teriak ya. Nanti mungkin saya akan teriak cegah stunting. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sambil juga diteriakan. Itu penting. Karena teman-teman juga nge-record di sana ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Cegah stunting. Itu penting. Sekali lagi, cegah stunting. Itu penting. 3 kali biar afdol. Cegah stunting. Itu penting. Ditahan senyumnya Bapak Ibu. Kita tepuk tangan dulu untuk semua yang hadir dalam Scaling Up Nutrition Indonesia Annual Meeting 2022. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan kata yang disampaikan dan hal-hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan Sunam 2022 ini. Baik. Dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, artinya berakhir pula seluruh rangkaian Sunam 2022 kali ini. Tadi saya sempat sebut sampai jumpa di Sunam 2023, ada banyak target besar yang ada di depan mata yang harus kita kejar bersama. Kita harus bekerja bersama untuk mencapai target-target Nutrition for Growth. Karena apa? Karena cegah stunting itu penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.